Selamat berjumpa kembali Smart Student. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran IPA di kelas 8 semester yang pertama, yaitu materi gerak pada benda. Kita lanjutkan part 2, yaitu GLBB. Adapun kompetensi dasar, yaitu masih melanjutkan di 3.2 dan 4.2. 3.2 kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sedangkan kompetensi keterampilan 4.2 yaitu menyajikan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat menghitung gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. 2. Peserta didik dapat menganalisis grafik hubungan kelajuan terhadap waktu. Manfaat dari pembelajaran kali ini yaitu membantu kamu memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Subbahasan pada pembelajaran ini yaitu mengenai GLBB, kita mempelajari mengenai percepatan dan perlambatan serta grafik kelajuan terhadap waktu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai GLB, gerak lurus beraturan, di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit ditemukan benda-benda yang mengalami kelajuan tetap atau yang mengalami gerak lurus beraturan di sepanjang geraknya. Namun, besar kelajuan gerak benda selalu berubah terhadap waktu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai GLBB, gerak lurus berubah beraturan, di mana nanti kita akan mempelajari percepatan dan juga perlambatan serta grafik kelajuan terhadap waktu. Sebelum kita ke materi, perhatikan dulu video berikut ini. Pernahkah kamu naik sepeda? Pasti pernah ya. Di situ di gambar kamu bisa lihat sepeda yang dikendarai di jalan yang menurun. Apa yang terjadi? Ya, sepeda tanpa diengkol juga akan tetap berjalan ya. Kita akan lanjutkan pelajarannya untuk GLBB pada kesempatan kali ini. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan yang berubah secara teratur sehingga percepatan benda bernilai tetap atau konstan. Untuk lebih jelas mempelajari GLBB, perhatikanlah gambar di bawah ini. Ya, mula-mula mobil dalam waktu 0 sekon dan kelajuan 0 sekon. Kemudian setelah 1 sekon atau 1 detik selanjutnya, kelajuannya menjadi 5 meter per sekon. Kemudian setelah 2 detik, kelajuannya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian setelah 3 sekon, kelajuannya menjadi 15 meter per sekon. Perubahan kelajuan dari sekon pertama ke sekon kedua sama dengan perubahan dari sekon yang kedua ke sekon yang ketiga. Dan seterusnya nanti akan seperti begitu. Ya, kalau kita lihat ternyata setiap penambahan waktu 1 sekon atau 1 detik, kelajuan mobil bertambah 5 meter per sekon. Ini kita katakan benda tersebut atau mobil tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan.
Berdasarkan kelajuan benda, ada dua macam gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB dipercepat atau disebut juga dengan percepatan, dan GLBB diperlambat atau perlambatan. GLBB dipercepat terjadi bila kelajuan benda bertambah dengan nilai yang sama setiap sekonnya. Contoh dari percepatan diantaranya sepeda yang dikendarai di jalan yang menurun, motor yang sedang digas, dan buah yang jatuh dari pohon, dan contoh-contoh lainnya. GLBB diperlambat terjadi bila kelajuan benda berkurang dengan nilai yang sama setiap sekonnya. Contoh dari perlambatan yaitu bola yang dilempar ke atas, sepeda yang dinaiki di tanjakan, dan mobil yang sedang direm. Untuk membedakan perubahan kecepatan suatu benda dengan benda lainnya, kita perlu mendefinisikan besaran lain. Besaran ini disebut percepatan, di mana percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu, atau percepatan dapat didefinisikan juga sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan dengan selang waktu terjadinya perubahan itu. Secara matematis, percepatan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Vt adalah kelajuan akhir dengan satuan meter per sekon. V0 adalah kelajuan awal dengan satuan meter per sekon. Tt adalah waktu akhir dengan satuan sekon. T0 adalah waktu awal dengan satuan sekon. Delta V adalah perubahan kelajuan dengan satuan meter per sekon, di mana delta V didapat dari kelajuan akhir dikurang kelajuan awal, sedangkan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan S atau sekon. Delta T didapat dari waktu akhir dikurang waktu awal. Untuk lebih memahami mengenai percepatan, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Seorang tukang becak mengayuh becaknya dengan kelajuan 4 meter per sekon. Ia melewati jalan menurun selama 2 sekon, sehingga kelajuan becak yang ia kendarai menjadi 18 km per jam. Yang ditanyakan, berapakah percepatan yang dialami becak tersebut dalam satuan meter per sekon kuadrat. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tulis dulu diketahui. Diketahui dari soal tersebut ada 4 meter per sekon, 2 sekon, dan 18 km per jam. 4 meter per sekon itu merupakan kelajuan awal, disimbolkan dengan V0. Kita tulis 4 meter per sekon. Kemudian melewati jalan menurun selama 2 sekon. Itu adalah perubahan waktunya, delta T, yaitu 2 sekon, dan kelajuannya berubah menjadi 18 km per jam. Itu adalah Vt-nya atau kelajuan akhir, 18 km per jam. Yang diketahui sudah selesai. Mari kita lanjutkan yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? Ya, berapakah percepatan? Percepatan disimbolkan dengan A. Di sini dalam soal yang ditanyakan adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Baru nanti kita jawab. Ya, jawab. Kita tulis rumus dulu.
A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Ya, ini kita masukkan ke dalam kotak ya. Kita lihat dulu di sini. Ya, untuk yang diketahui satuannya belum sama ya. Kelajuan awal sudah dalam meter per sekon, perubahan waktu sudah dalam sekon ya, sedangkan kelajuan akhir di sini masih dalam kilometer per jam. Jadi 18 km per jam ini kita konversikan dulu menjadi meter per sekon ya. 18 km per jam itu berarti artinya 18 km dibagi dengan 1 jam. Nah, ini kita konversi. 18 km dijadikan meter, 1 jam dijadikan sekon ya. 18 km ke meter turun 3 tingkat, berarti dia dikali 1000. Jadi 18 dikali 1000 sama dengan 18.000 meter. Sedangkan 1 jam ke sekon, jam sebelum ke sekon ke menit dulu ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Dari menit ke sekon dikali lagi 60. Sudah dapat 60 menit tadi, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian dikali 60 menit lagi, jadi dapatnya lah 3600 sekon. Tinggal kita bagi 18.000 dibagi dengan 3600. Dapatnya, ini supaya mudah ya, kita coret aja nolnya. Jadi dapatnya kalau kamu hitung dengan benar, dapatnya adalah ya 5 meter per sekon ya. Ini udah dapat. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya. A sama dengan delta V. Delta V ya, itu didapat dari VT dikurang V0 dibagi dengan delta T. Jadi A sama dengan, kita masukkan saja angkanya ke dalam rumus. VT sudah kita konversi ke dalam meter per sekon, dapatnya adalah ya 5, kemudian dikurang dengan V0 nya adalah 4 ya. Ini satuannya sama, yaitu dalam ya meter per sekon ya. Kemudian delta T nya yaitu adalah 2 sekon. Jadi tinggal dihitung 5 dikurang 4 dapatnya 1 meter per sekon dibagi dengan 2 sekon. Dapatnya adalah 1 dibagi 2, 0,5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Saya rasa paham ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pak Heru menjalankan kendaraannya pada kecepatan 50 meter per sekon ke barat. Pada kecepatan ini, dia menginjak rem dan kendaraan berhenti setelah 12,5 sekon. Hitunglah perlambatan kendaraan yang dikendarai oleh Pak Heru. Untuk menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Yaitu di sini kamu bisa lihat 50 meter per sekon. Kemudian Pak Heru menginjak rem hingga kendaraan berhenti setelah 12,5 sekon. Jadi diketahui dari soal tersebut kecepatan awalnya adalah 50 meter per sekon. Kemudian VT nya atau kelajuan akhirnya, dia menginjak rem sampai berhenti berarti kelajuannya 0 meter per sekon. Kemudian dalam selang waktu delta T nya adalah 12,5 sekon. Yang ditanyakan itu adalah perlambatan dan percepatan sama, simbolnya adalah A ya. Baru kita jawab. Untuk mendapatkan perlambatannya, itu rumusnya sama dengan rumus percepatan. Cuma percepatan memiliki nilai yang positif, sedangkan perlambatan memiliki nilai yang
negatif hasilnya ya. Jadi kita jawab A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Ini rumus kita masukkan ke dalam kotak ya. Nah, dari rumus tersebut kita dapat nanti A sama dengan delta V itu berarti VT atau kelajuan akhir dikurang kelajuan awal dibagi dengan delta T. Kita tinggal masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. A sama dengan VT-nya itu adalah 0 meter per sekon dikurang V0-nya adalah 50 meter per sekon dibagi dengan delta T-nya adalah 12,5 sekon. Jadi A itu didapat 0 dikurang 50 min 50 ya, 50 meter per sekon. Ini nanti dibagi dengan 12,5 sekon. Ini kalau dihitung dengan benar, negatif 50 meter per sekon dibagi 12 meter per sekon, itu dapatnya adalah ya negatif 4 meter per sekon kuadrat. Itu adalah perlambatannya. Saya rasa paham. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sebuah kereta diberi percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Kecepatan kereta menjadi 24 meter per sekon. Berapa waktu yang diperlukan setelah bergerak? Untuk menjawabnya, seperti biasa, kita tulis diketahui. Apa saja yang diketahui dari soal tersebut? Ada percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Kita tulis A, simbolnya dari percepatan yaitu 1,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian dari keadaan diam itu berarti V0-nya, kecepatan mula-mulanya 0 meter per sekon. Kecepatannya kereta tersebut menjadi 24, berarti VT 24 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini ya, jadi diketahui sudah selesai. Yang ditanyakan berapa waktu yang diperlukan. Berarti yang ditanyakan kita tulis adalah delta T-nya, waktu yang diperlukan. Kita jawab, kita tulis rumusnya, yaitu A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan delta T. Ini rumus. Kita masukkan ke kotak ya. Dari rumus ini kita tulis saja yang diketahuinya, kita masukkan ya. A itu sama dengan berapa? Ini 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya, A ini ya, kita tulis A. Kemudian VT-nya adalah ini VT ya, di rumusnya. VT di situ diketahui 24 meter per sekon dan V0 atau kelajuan awalnya 0 meter per sekon. Kemudian dibagi dengan delta T, belum diketahui kita tulis saja ya. Jadi karena delta T yang ditanyakan, delta T-nya kita pindahkan di sini ya. Delta T sama dengan ini 24 meter per sekon dikurang 0 meter per sekon berarti 24 meter per sekon ya. Ini 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini kita tulis di sini 1,5 meter per sekon kuadrat ya. Langsung saja kita hitung 24 meter per sekon dibagi dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Meter dibagi meter habis, sekon dibagi sekon kuadrat sama dengan sekon nanti satuannya ya. Tinggal 24 dibagi 1,5. Kalau kamu hitung dengan benar,
24 dibagi 1,5 itu dapatnya adalah, iya betul, 16 sekon. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Sebuah roket dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 7 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan roket tersebut setelah 1,2 menit. Dari soal tersebut, langkah pertamanya kita tulis diketahui, yaitu ada percepatan dan selang waktu. Percepatan disimbolkan dengan A. Kecepatannya di soal adalah 7 meter per sekon kuadrat dan selang waktunya adalah 1,2 menit. Ya, 1,2 menit karena ini sekon, ini menit, satuannya tidak sama ya. Kita samakan 1,2 menit itu dikali 60 biar jadi sekon. Jadi dapatnya adalah 72 sekon ya. Ini setelah dikali 60 ya, 1,2 menit dikali 60 supaya jadi satuannya sekon. Dapatnya adalah 72 sekon. Kemudian yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu adalah kecepatannya atau delta V-nya. Baru kita jawab. Rumusnya dari percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Ini adalah rumus utamanya. Ya, dari rumus utamanya ini kita masukkan saja yang diketahui ya. A ini kan sudah diketahui, kita tulis saja 7 meter per sekon kuadrat sama dengan delta V-nya atau kecepatannya belum diketahui, kita tulis saja delta V. Kemudian delta T-nya sudah diketahui ya, sudah dalam sekon di sini, yaitu 72 sekon. Ya, nah itu. Kita lanjutkan ya ke atas ya. Karena yang ditanyakan adalah delta V, maka rumusnya menjadi ya ini 7 meter per sekon kuadrat itu dikali dengan 72 sekon. Delta V didapat ya menjadi berapa? Tinggal kita kali 7 dikali 72. Dapatnya adalah ya 504 meter per sekon. Seperti yang sudah kita ketahui, jika jenis GLBB dibedakan menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat atau disebut juga dengan percepatan dan GLBB diperlambat atau disebut juga dengan perlambatan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat grafik hubungan antara kelajuan terhadap waktu pada GLBB dipercepat. Kamu bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Dari kecepatan awal akan meningkat kecepatan akhirnya. Ya, dari persamaan tersebut berdasarkan analisis grafik tersebut diperoleh persamaan GLBB dipercepat yaitu sebagai berikut. Yaitu ada VT atau kelajuan akhir sama dengan V0 ditambah A dikali T. AT sama dengan VT dikurang V0. Jika ditanyakan waktunya, T sama dengan ya perubahan kelajuan dibagi dengan A. VT dikurang V0 dibagi dengan A. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke grafik hubungan antara kelajuan terhadap waktu pada GLBB diperlambat. Kita bisa lihat kelajuan mula-mulanya lebih tinggi, kemudian menurun, kelajuan akhirnya menjadi lebih kecil. Berdasarkan analisis grafik di atas, kita dapat persamaan yaitu VT sama dengan V0 dikurang A dikali T, dan juga AT sama dengan
VT dikurang V0. Jika ditanya waktunya, T sama dengan V0 dikurang VT dibagi A. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah kereta api bergerak ke timur dengan percepatan tetap 2,5 meter per sekon kuadrat dan mencapai kecepatan 25 meter per sekon dalam jangka waktu 6 sekon. Berapakah kecepatan mula-mula kereta api tersebut? Untuk menjawabnya, kita tulis dulu diketahui. Apa saja yang diketahui dari soal tersebut? Yang diketahui dari soal tersebut: percepatan, kelajuan akhir, dan waktu. Ya, kita tulis percepatan simbolnya A, yaitu 2,5 meter per sekon kuadrat, dan kelajuan akhir simbolnya VT, yaitu ini 25 meter per sekon, dan waktunya adalah 6 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan mula-mula. Ditanya V0, baru kita jawab. Untuk menjawabnya berarti V0 sama dengan VT dikurang A dikali T. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus. V0 sama dengan VT. Nah, di sini VT 25 meter per sekon dikurang A-nya 2,5 meter per sekon kuadrat dikali dengan T-nya 6 sekon. Tinggal kamu hitung. Ini caranya kita kerjakan dulu perkalian 2,5 dikali 6. Nanti hasilnya baru dikurangkan dengan 25 meter per sekon. Dapatnya adalah 10 meter per sekon. Saya rasa sudah paham ya? Baik smart student, kita tadi sudah mempelajari gerak pada benda khusus pada materi GLBB. Semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, and share, serta subscribe channel ini untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.